2 menit setelahnya, City berhasil menyamakan kedudukan dari syutingan Rodri dan berbalik unggul lewat gol kedua Gundogan. Mak, kalau City 5 menit bisa 3 gol ya kan? Coba kalau MU biawak out kali ya kan? Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sekilas tentang matchday terakhir Liga Inggris yang udah berakhir kemarin itu. Semua matchnya start barengan di jam 10 malam. Sampai bingung aku mau nonton yang mana ya kan? Saking bingungnya, terakhir kupilihlah pertandingan yang paling seru kurasa, yaitu Panathinaikos versus PAOK FC. Kalau pula itu lagi PAOK FC kita, PAOK kali ya kan? Kita bahas dari per match yang ada pengaruhnya ke match terakhir ini. Gak usah lah kita bahas Chelsea ya kan, masih berdiri aja klubnya, udah syukur kita. Kalau bacot Milan Scudetto kayaknya bakalan kubuat video terpisah. Kasian juga udah lama gak juara, sekalinya juara gak dibahas pula ya kan. Jadi buat fans AC Milan, kalian boleh skip video ini. Nah, cobalah kalian skip aja lah. Tapi habis itu tim kalian ku skip dari channel ini. Itu namanya teknik ancaman, guys. Kita bahas dari zona degradasi yang diperebutkan sama Leeds dan Burnley. Zona degradasi dimenangkan sama Leeds. Leeds menang 1-2 di kandang Brentford, sedangkan Burnley harus turun ke kasta kedua karena kalah 1-2 sama United yang akan jadi juara IPL beberapa tahun lagi. Unitednya yang merek Newcastle ya wak geng, bukannya Manchester. Kemarin kau bilang Leeds yang degradasi, tapi nyatanya Burnley yang degradasi nol. Ah, mitos itu, kan faktanya Burnley yang degradasi. Kalian percaya mitos apa fakta sih? Kami siram air comberan lah kau sekali ini nol. Munculmu ini yang kemarin bilang Burnley degradasi biawak, emosi pula kami kau buat. Perebutan gelar Liga Inggris harus ditentukan di matchday terakhir ini juga. Manchester City versus Aston Villa dan Liverpool versus Wolverhampton. Dari awal panitianya IPL ini sebenarnya udah pilih kasih. Trofi aslinya ditaruh di Etihad, yang di Anfield trofi replikanya. Kalau di Old Trafford trofi apa nol? Oh, kalau di Old Trafford yang ada trofi lomba sejarah sekecamatan Manchester. Nah, di pertandingan ini Liverpool wajib kali menang. Tapi baru lagi main udah kebobolan orang ini lewat kepauan si Konate mengantisipasi bola atas. Dapat sama Jimenez, dikasihnya ke Pedro Neto dan gol. Wolves unggul 0-1 di menit ketiga. Udah debar kali lah fans Liverpool, biawalah bobol pula ya kan? Tapi menit 24 Mane berhasil menyamakan kedudukan. Di pertandingan lain Manchester City tampil dominan kali. Beberapa kali bek Villa terduduk digocek-gocek sama pemain City. Tapi itulah kebanyakan nyerang malah kebobolan pula orang ini lewat gol mati cash. Yang lucunya City kebobolan, nah MU ikut kebobolan pula di waktu yang sama. Golnya pun dicetak sama mantan pemain sendiri si Wilfried Zaha. Mak, paten kali ya, macam Lucy nge-clash lawan Vietnam kemarin ya kan? Cuma kalau Vietnam di-clash sama Lucy masih dapat perak. Lah MU di-clash sama Zaha bukan dapat perak. Dapat berak yang ianya. Habis babak pertama ya kan, City ketinggalan, Liverpool imbang. Pas jeda babak pertama, aku rasa pemain Liverpool nanya, Coach, udah berapa skor orang itu? Ah udahlah, nggak usah kalian pikirin tuh, main fokus aja. Nah, tiba pemain City nanya, Coach, udah berapa skor orang itu? Gak bisa mata kau itu baca papan skor itu, ketinggalan 0-1 kita bengak. Tapi diam-diam udah dicek si klub juga live score. Kalau 0-1 orang itu masih bisa lah ini ya kan. Ayo. Masuk babak kedua, Aston Villa menjeblok balik gawang City. Coutinho cantik kali ngontrol bola ke arah kanan. Laporte pun udah telat kali nutup syutingannya. Apalagi Ederson cuma terdiam aja dia lihat gol Bianca di pembantaian 28 Barcelona ini. Udah 0-2 ya kan, fans Liverpool udah girang kali lah Neo ini. Tinggal butuh menang aja orang ini langsung jadi juara. Cuma habis itu kena PHP Liverpool ya kan. Crossing cantik biawak Sterling pas sekali mendarat di kepala Gundogan yang masuk sebagai pemain pengganti. 2 menit setelahnya City berhasil menyamakan kedudukan dari syutingan Rodri dan berbalik unggul lewat gol kedua Gundogan. Mak, kalau City 5 menit bisa 3 gol ya kan? Coba kalau MU, jangan kan 5 menit 3 gol. 90 menit 1 gol pun payah. Kalaupun ada gol, ya karena kebobolan. Sampailah menit 86 ya kan, City masih gencar juga menyerang. Tapi lucunya menit 86 ini adalah peristiwa yang terjadi di Anfield. Kurasa ada sekelompok laki-laki berdarah biawak yang duduk paling belakang tiba-tiba ngomong, "Oi wak, daripada suntuk kita bikin prank yuk." Prank cemana wak? Nanti dalam hitungan 3 teriak kita semua sambil peluang, terus kita bilang gol Coutinho. Nah nanti kan habis itu kita ditengok-tengoki sama orang ini. Terus percayalah kalian, langsung percayanya orang ini semua kalau Coutinho bikin gol. Habis itu bakalan teriak satu stadion ini gara-gara kita. Cocok kalian rasa? Memang biawak kau ini wak. Yuk lah kita tes. Cocok ya. Ayo kita tes yuk. Hitungan ketiga teriak kita ya. 1, 2, 3. Coutinho gol.
Ngeri kali ya pranknya. Sampai si Klopp sama Thiago pun udah pelukan ya kan. Cuma gitu tersadar orang ini langsung lemok batu mukanya. Puas sekali pasti perasaan biang keroknya nih ngeprank satu stadion. Kalian yang suka jadi geng bangku belakang pasti ngerti kali lah situasi kayak gini ya kan. Cuma yang biawaknya ini harus dilakukan sama-sama. Tapi sering kali ya kan ada yang udah semangat kali bikin prank, ada juga yang semangat menggagalkan pranknya. Pas dibilang si A hitungan 3 teriak kita ya. Datanglah si B dari belakang bisik-bisik pula dia ngomong. Gak usah kalian ikuti itu Wak, gak usah Wak. Biarin aja dia sendiri teriak-teriak. Oke Wak. Habis itu si A ngomong 1, 2, 3. Go! Bilang gol tadi pun gak sampai huruf L-nya. Masih go aja, udah katanya ya kan. Ini orang-orang kayak si B ini muncul dia menghasut orang lebih setan daripada muncul setan. Apalagi kalau si B ini fans setan merah, udah paket komplit kali lah udah. Gundogan pun menjadi penutup kemenangan City menjuarai IPL. Langsung habis itu fans City mengeramaikan rumput Etihad Stadium. Wih. Nah kalau kayak gini gak apa-apa lah, jangan kayak fans Everton. Belum full time pun kemarin udah masuk lapangan orang ini ya kan. Untung aja lah kemarin selamat dari zona degradasi. Coba kemarin Everton kebobolan di injury time. Langsung lah dipencet si Lampard tombol merah di stadion itu biar dilontarkan fansnya semua dari bangku stadion. Tapi yang biawaknya fans City nih saking semangatnya selebrasi, dinaik-naik orang ini pula gawangnya kan. Duduk-duduk orang itu, gantung-gantung, goyang-goyang, gedebak. Sampai patah dibikin biawak-biawak ini. Untunglah bukan orang Medan yang kemarin selebrasi di sana. Coba kalau sama orang Medan, besi gawang sama besi-besi di Etihad udah dibotorkan besoknya sama orang itu. Liverpool harus merelakan juara IPL tahun ini sama City. Liverpool memang menang, cuma telat. Sebenarnya mereka di awal match sudah rela aja nggak juara. Tapi karena tadi City sempat terpongkeng 2-0, jadi berharap lagi orang ini ya kan. Itulah kalian mimpi musim ini kuadruplan, tapi dapatnya cuma kekhawatiran. Si Gerrard ini pun longor kali, nggak jadi pemain, nggak jadi pelatih, nggak ada nolong-nolongnya Liverpool juara Liga ya kan. Tapi mau apa kita bilang ya kan, faktanya emang belum pernah ada tim yang di puncak klasemen sampai match terakhir yang nggak jadi juara sebelumnya. Dan ternyata Liverpool belum bisa jadi tim pertama yang mematahkan rekor ini. Musim ini City juga berhasil memborong juara IPL mulai dari U16, U17, U18, U21 dan seniornya. Nah kalau U14-nya yang menang si Lingard, kalau U28-nya yang kalah Barcelona. Tapi ngeri juga City ini ya kan, dari level junior sampai senior juara IPL. Aduh, kemana ini bocil-bocil Arsenal nol? Bocil Arsenal kan mainnya di IPL. Yang main di UUU ini ya balita-balita Arsenal lah namanya. Dengan juaranya City ini yang senang bukannya fans City. Fans MU biar tau kalian. Senang kali orang ini Liverpool gak dapat gelar ke-20-nya. Karena kalau dapat gak bisa ngebacot lagi orang ini ya kan. Desas-desusnya yang bikin rame stadion City ini bukan fans City. Ya fans MU lah yang pakai baju kayak gini. Yang lucunya pas pawai juara kalian tengok lah berapa banyak cuma fans City ini. Bandingkan kalian lah sama AC Milan pas jadi juara. Oh beda kali ya kan. Ini dibanding fans City yang pawai ini masih lebih rame lagi orang kalau ngantri BLT ya kan. Ini masih City yang juara. Coba kalau Arsenal juara Liga Inggris nanti, pawai juga orang ini tapi di panti jompo. Udah jadi opong-opong fansnya baru nanti mereka juara. Itu pun kalau juara. Di ruang ganti pemain pun gak kalah euforia pesta juara orang ini. Tapi yang paling lawaknya si Pep inilah. Seluncuran pula dia macam penguin pakai masker biawaknya itu ya kan. Itu untung aja gak ada keramik yang pecah di situ ya kan. Kalau ada, pas seluncur masuk pula ke keramik yang bolong itu. Udah gak boleh lagi lah itu kepala biawaknya. Jadi trapesium kurasa karena sompel. Untuk perebutan zona Liga Champions di belakang kita bikin. Ininya intinya dari bacotan ini. Apalah gunanya titel Liga Inggris? Perebutan zona UCL lebih meringis ya kan? Nah di match terakhir ini Arsenal berhasil menang lawan Everton dengan skor 5-1. Sihi, paten kali ya. Menang 5-1 awak ya. Tapi tetap gak lolos Liga Champions juga ya kan? Ini pun sebenarnya kalian menang 5-1 karena Everton udah goyang habis pesta lolos degradasi kemarin. Coba aja kalau kemarin orang ini masih berjuang lolos dari zona degradasi. Skornya tetap 5-1, tapi Arsenal yang terpongkeng. Di sisi lain, Tottenham berhasil lolos ke UCL karena menang juga 5-0 atas Norwich. Sayangnya masuk zona UCL nggak ada trofinya. Jadi ya tetap kosong juga yang lemari trofi orang ini ya kan.
Saking hausnya orang Tottenham ini dengan trofi Son jadi top scorer yang bisa dibanggakan sama orang ini musim ini. Son Heung-min dan Mo Salah dinobatkan sebagai top scorer Liga Inggris dengan 23 gol. Apalagi patennya si Son ini 23 golnya murni gak ada penalti. Ya tapi kalaupun ada penalti belum tentu juga nambah ya kan? Entahnya gak nambah juga, kita kan gak tahu. Apresiasi juga lah buat Son Heung-min jadi orang Asia pertama yang jadi top scorer Liga Inggris. Kalau orang Inggris yang jadi top scorer di Liga Asia, aku gak tahu lah siapa. Yang pasti bukan si Lingard. Soalnya kalau si Lingard di Liga Dangdut pun kurasa tetapnya dia jadi cadangan. Akhirnya Tottenham yang masuk UCL, Arsenal ke Liga Malam Jumat. Nah, siapa kawannya Arsenal ke Liga Malam Jumat diperebutkan sama MU dan West Ham. Yang pautnya MU ini lawan Barcelona cabang London pun bisa terpongking orang itu ya kan? Udah ketawa-ketawa lah kita karena MU bakalan lolos ke UCL Mini. Tapi ternyata sepaut-pautnya MU lebih paut lagi West Ham ini. Bukannya menang malah terpongking pula orang yang lawan Brighton. Tapi inilah MU ini ya kan, sampai harus legend orang ini si Welbeck yang turun tangan. Berterima kasih lah kalian fans MU sama Brighton. Biarpun kalian udah dibantai mereka 4-0, gak dibiarkan mereka kalian ke UCL Mini dengan ngalahin West Ham United. Gak usah lah, gak perlu kalian berterima kasih sama kami. Kami sebenarnya gak kasihan nih sama MU 0. Kami ngalahin West Ham ya karena emang suka aja kami ngalahin tim yang ada Unitednya. Tapi yaudah lah kan, masih selamat nih fans MU dari UCL Mini. Kalau tadi sempat masuk dan segrup sama Pak UFC apa gak usor kali kita nengoknya ya kan? Apalagi kalau pas jumpa MU pula yang terpongking. Itulah pucuk kebahagiaan kita sebagai fans sepak bola. Kalau Arsenal, apalagi mau kita bilang ya kan? Di musim terbaik mereka yang udah ditolong gak ada main di kompetisi Eropa bisa merangsak naik dari peringkat 20 dan pernah sampai masuk zona UCL, tapi sayangnya menggelinding mereka sedikit ke peringkat 5. Kalian bayangkanlah musim terbaiknya Arsenal dalam beberapa tahun terakhir bisa sama dengan musim terburuknya MU. Sama-sama main di Liga Malam Jumat. MU ini pun paut juga nya, gak banyak pemain bintang peringkat 2. Punya banyak pemain bintang malah mainnya di Liga Malam Jumat. Ini mana-mana yang paut aku pun udah bingung ya kan? Kalau soal tergelincirnya Arsenal dari zona UCL ini pun kemarin udah pernah aku ilustrasikan di gambar ini kalau kalian pernah nengok. Kalian cari aja sendiri, aku pun udah lupa di video mana yang kemarin aku gambar ini. Walah Arsenal itulah banyak kali pula yang kalian bikin video Arsenal all or nothing. All or nothing. Ternyata nothingnya kalian rupanya. Untuk final UCL di video selanjutnya aja lah kita bahas ya geng. Soalnya ini bakalan jadi video spesial. Karena tanggal 29 Mei besok, hari ini, kemarin aku gak tahu lah kapan kalian tonton video ini, Suara Cinol udah kena berusia 2 tahun. Tepuk biawak lah kalian. Pak kelepak. Ada nggak ada giveaway-nya? Aku nggak janji lah ya kan. Tapi kalian tunggu aja lah video bacot final UCL nanti. Oke? Udah dulu ya geng, mau ke rumah si terus dulu ini aku. Infonya sampai sekarang masih ngamuk-ngamuk si biawak ini. Padahal ngapain lah dia ngamuk, orangnya masih segitunya kemampuan Arsenal ya kan. Dadah geng.